Welcome back to channel Pepitan bersama saya James Siregar. Di sini akan menemani teman-teman semuanya membacakan cerpen-cerpen lagi. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen. Yang paling penting subscribe-nya, oke? Rintikan hujan masih membasahi bumi Jemonistan. Bau tanah yang basah makin menusuk indera penciuman manusia. Sambil merebah asa, diiringi temaram langit kelam di ujung angkasa. Seorang diri berjalan menapaki arah jalan sepi dan basah di batas bumi Jemonistan yang asri lagi indah. Seindah hati yang ingin ia temui. Hanya gerimis kecil sedikit menghambat lembaran lencana yang ia rangkai dalam memori. Ingatannya yang sebatas jua. Padahal sebentar lagi waktu pun akan didatangi malam yang tak berbintang. Hanya karena cuaca yang tidak mendukung, hati seorang diri itu kian diselimuti atmosfer kecemasan yang begitu tebal. Dan hampir-hampir ia ditikam oleh asa dan harapan saat rasa tersebut ia bendung. Ia bergumam dalam hati. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana. Lalu ia tersenyum manis. Seorang itu adalah Akmal Farid. Manusia polos yang seakan terlihat seperti anak kecil karena wajah baby face-nya yang ia miliki. Begitu polos. Tak ayalnya seperti aktor cilik di film Home Alone yang biasanya diputar pada saat menjelang tahun baru. Ia terus berjalan sambil melantunkan syair lagu anak band yang lagi naik daun di kalangan para pelajar. Ia masih terus berjalan menembus rintikan anak hujan di petang yang tak berirama. Sekali ia bernyanyi beberapa lirik lagu. Harus ku akui, sulit cari penggantimu yang menyayangiku. Sepanjang jalan bumi Jemonistan, Akmal masih melantunkan syair lagu itu. Berharap apakah yang ia ucapkan akan segera terjadi? Entahlah. Memang sudah lama Akmal memendam rasa itu. Tepatnya pada saat ia pertama kali bertemu dengan sosok gadis belia, Mbak Bidadari yang turun dari bumi Jemonistan. Selayaknya seorang psikolog ulung yang langsung bisa menebak karakter seseorang dengan tatapan matanya. Kemudian langsung bisa menebak isi hati yang ia temui. Dan itu telah terbukti. Sosok gadis belia itu adalah Yuniar Angelia. Gadis berkelahiran di kota yang bersemboyankan bersinar. Itu benar-benar telah membuat hati Akmal terjatuh untuk kesekian kalinya. Akmal mengakui bahwa ia sedang merasakan dejavu kala melihat sosok Yuniar. Ia teringat akan seseorang yang telah menghiasi jiwanya beberapa tahun silam. Baginya, Yuniar adalah metamorfosis dari Latifah Putri Ambarsari. Cinta pertamanya yang telah usai karena alasan tertentu. Semenjak pertemuan pertamanya dengan Yuniar, Akmal dapat merasakan getaran cinta yang pernah ia rasakan dahulu ketika jiwanya berjumpa dengan Latifah Putri Ambarsari. Ia masih mengingat dan merasakan indahnya pertemuan itu. Pertemuan itu terjadi di kala senja datang yang menghiasi langit Masjid Raya Jemonistan. Kemudian senja pun berakhir, dan
dan beranjak pergi berganti datangnya malam yang ditandai waktu maghrib. Seusai sholat maghrib, Akmal bersegera mengambil sebuah novel yang baru saja ia beli. Terlihat di sampul novel itu berjudul Tembang Ilalang. Isi dari novel itu adalah perjuangan mendapatkan cinta dan kemerdekaan saat bumi pertiwi sedang tidak baik dan berkonflik pada masa-masa pra-freedom tahun 1930-an. Dan Akmal selalu membayangkan sesosok Astrul dalam novel itu yang memperjuangkan jiwa raganya demi mendapatkan kemerdekaan dan cinta dari seorang Rukmini. Dan Akmal sendiri ingin sekali menggoreskan sejarah cintanya walau berada di bumi pertiwi yang sedang konflik. Tanpa ia sadari, seseorang datang menghampirinya. Kayaknya seru juga bukunya, ucap seorang gadis belia yang tiba-tiba menghampiri Akmal. Akmal belum berani bertatapan langsung dengan pemilik suara itu. Suaranya begitu merdu, seketika mengiang-ngiang dalam ingatannya. Diangkat wajahnya, kemudian mata mereka saling bertemu. Dan kemudian mereka terdiam sesaat. Petang pun terus membayangi, meninggalkan berkas-berkas cahaya pada sepasang hati itu. Oh iya, Tembang Ilalang judulnya. Akmal jadi salah tingkah. Tidak seperti biasanya, Akmal menjadi seperti orang yang terkena stroke ketika berhadapan dengan lawan jenis. Tapi sesosok perempuan ini sangatlah berbeda dengan yang lain. Kemudian gadis belia itu duduk menghampirinya dan berkata, "Kak, boleh kenalan gak?" Gadis itu mengeluarkan tangannya kepada Akmal, tanda untuk berjabat tangan. Lalu, naluri lelaki Akmal memuncak. Ia merasakan sangat nervous kalau gadis itu mengajaknya berkenalan. Ditambah lagi, ingin berjabat tangan dengannya. Akmal semakin jadi salah tingkah untuk kesekian kalinya. Benar-benar tak seperti biasanya. Hanya saja yang membedakan adalah sosok gadis bak bidadari yang datang menghampirinya itu begitu manis bila dipandang. Akmal yang sedang sedari tadi merasa nervous mulai melawan rasa itu. "Jangan panggil aku kakak dong, panggil saja aku Akmal, itu sudah cukup." "Oh, Mas Akmal ya?" "Mas? Masmu apa?" "Iya." "Masa kakak gak boleh mas, gak boleh? Lah terus gimana?" "Iya gak apa-apa deh." "Adik namanya siapa?" "Adek," ucap gadis itu bercanda. "Iya, adikku." Panggil aja saya Yuniar. Yuniar Angelia. Namanya cantik. Secantik yang punya. Canda Akmal. Seketika pertemuan pertama itu menimbulkan berbagai rasa dalam kalbu. Beribu asa langsung tertanam dalam sanubari. Akmal yang biasanya tertutup, tiba-tiba saja menjadi pribadi yang periang semenjak kejadian itu. Mulai dari saat itulah, Akmal bisa merasakan guncangan rasa yang hampir saja merobohkan dinding hatinya, karena ia sedang falling in love. "Yuniar, bolehkah aku bicara sesuatu denganmu?" "Aku gak punya banyak waktu."
bisa secepat mungkin, jawab Yuniar sinis. Kok somse sekali sih? Ada yang salah denganku? Lagi malas aja. Baiklah kalau begitu. Lebih baik habis sholat isya saja ya. Tunggu aku di perempatan jalan. Ya, jawab Yuniar malas. Hati Akmal mulai tak tenang. Seakan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Yuniar. Ditambah lagi gerimis kecil mulai berjatuhan dari langit mendung tak berbintang. Akmal hanya bisa berharap agar semua dapat berjalan sesuai rencana. I don't know. Akmal kian dirundung rasa cemas. Hanya diri sendiri yang bisa memahami dan tak seorang pun dapat berdusta. Kini, di depan pandangannya telah nampak dua sosok gadis yang salah satunya akan ia temui. Dan sekarang janji telah ditepati. Tinggal menunggu kepastian hati, apakah akan tersakiti atau menyakiti. Entahlah. Yang mengetahui hanyalah sepasang hati yang akan menuangkan isi pada hari di mana salah satu akan ditemani harapan serta merta rasa cemas yang tak kunjung henti. Kedua gadis itu masih tertunduk. Padahal Akmal sudah mulai mendekati dan akan mengungkapkan, Yuniar, sudah waktunya. Aku ingin bicara sebentar. Akmal memulai pembicaraannya. Kemudian Rani menjauh, mundur teratur dan berjalan meninggalkan Akmal dan Yuniar. Ya kira-kira 5 meter dari mereka. Tak hanya Akmal, Rani pun dapat merasakan kekhawatiran seperti yang dirasakan olehnya. Sedikit banyak, Rani setidaknya dapat membantu Akmal dalam hal ini. Lagi pula, Rani lebih senior daripada Yuniar. Yuniar pun belum berani bertatap muka dengan Akmal. Rasa itu makin membuat Akmal cemas dan tambah lagi gemuruh angkasa raya setia menemani di setiap degupan jantung sang Akmal. Kepolosannya pun keluar. Yuniar, saut Akmal. Yuniar belum menjawab. Terdiam. Sekali lagi Akmal melantunkan nama itu dengan penuh harap. Yuniar. Dek Yuniar. Rayunya. Lebay deh. Jawab Yuniar gusar. Lautan hati Akmal menderukan gelombang asa. Tapi mungkin ini tahap awal bagi Akmal. Oke. Kalau begitu, ini adalah hari ultahmu kan? Iya, aku juga tahu. Balas Yuniar acuh. Yun, coba lihat aku sebentar. Aku hanya ingin memberikanmu hadiah. Belum selesai Akmal bicara, Yuniar langsung menyela kalimat Akmal. Aku tak akan menerima sesuatu pun darimu, Mas Akmal. Tapi aku ini ikhlas, gak berharap apa-apa darimu. Aku gak pantas menerima itu, gusarnya. Baiklah, ini bukan hadiah,
Tapi ini kenangan dariku untukmu, Yuniar.